Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang pembuatan project menggunakan ASP.NET MVC. Yang pertama kita langsung buka aja Visual Studio 2019-nya. Kalau sini kita tunggu sebentar sampai kebuka. Kemudian di sini kita akan create new project. Nah, project yang kita buat ini namanya project apa gitu. Misalkan kalau saya di sini mau bikin sebuah project tentang pencatatan tagihan air ya. Di tempat saya itu kayak semacam PDAM tapi itu milik desa gitu. Jadi masyarakat yang menggunakan air dari sumber tersebut itu kan menggunakan pipa-pipa yang dibangun menggunakan dana warga. Nah, setiap warga yang menggunakan airnya akan dihitung per meter kubik. Jadi nggak setiap orang menggunakannya secara bebas supaya di situ supaya adil biayanya gitu. Nah, di sini saya menggunakan yang ASP.NET Web Application.NET Framework. Kemudian saya next. Di sini misalkan saya buatnya tagihan air. Tuh. Kemudian saya klik. Di sini saya menggunakan MVC. Kita tunggu sebentar sampai ini terbuat. Di sini saya akan menunjukkan untuk lokasi data saya di sini. Ini ada tagihan air. Kemudian di tagihan ada folder tagihan air. Nah, seperti inilah struktur foldernya gitu. Sama kan sama yang sebelah kanan sini. Untuk penjelasannya, coba zoom bisa tidak? Oh, tidak bisa di zoom. Di sini itu ada namanya yang kita perhatiin ya. Kalau kita jalanin dulu. Di sini saya menggunakan port 44383. Mungkin di sini custom ya, bukan custom, itu jenis otomatis ya. Nanti kalau kita mau custom, kita bisa custom sih sebenarnya. Tapi kita bisa memakai secara default gini juga nggak apa-apa. Nah, kalau kita jalanin localhost ini datanya dari mana sih gitu kan? Dia pertama akan memanggil si controller. Nah, si controller di sini akan manggil home ya. Misalkan ada banyak gitu, kita yang pertama dipanggil kalau nggak ada slashnya itu home. Di home itu ada namanya function, ada function index, about. Nah, kalau kita buka, ada index, ada about, ada kontak. Di sini ada index. Di index ini dia akan memanggil returnnya view. Nah, kita coba pergi ke view-nya dengan cara klik kanan, kemudian go to view. Nah, inilah view-nya. Nah, tapi misalkan teman-teman tanya nih, kan itu hanya isinya sebuah HTML biasa ya. Terus templatingnya dari mana gitu? Nah, kalau teman-teman template-nya itu dari mana? Itu template-nya dari sini. Pertama, itu akan return sebuah view kan. Nah, views. Nah, di sini dia akan otomatis jalanin ini dulu. Start. Nah, di sini akan jalanin layout. Set shell dan layout. Nah, di sinilah. Ini template-nya di sini. Jadi, ini dulu yang dijalanin, baru si view-nya si home. Nah, diindahkan. Nah, kalau kita pelajari lagi di sini ada ini konten ini buat nyimpen si CSS. Konten buat nyimpen CSS, sedangkan script buat nyimpen si CSS-nya. Kemudian di sini ada lagi folder model. Ini buat kita file-file yang kita buat koneksi database. Mungkin saat ini kita belum pakai, kemudian kita akan memakai setelah kita men-setting koneksi ke database-nya. Kemudian di sini ada namanya app data, app start. Kemudian ada app data, saat ini masih kosong. Nah, kita bisa buat sebuah nyimpen buat folder-folder image kita gitu. Misal uploadan gitu kan bisa. Kemudian ada reference. Ini dari mana? Ini buat apa sih reference? Nah, kalau kita lihat di home controller, di sini ada using nih.
using system collection generic. Kalau kita cek di reference itu ada system.web.service, system.web.mvc, kan system.web.mvc ini ada nih. Nah, kalau kita lihat di sini itu nggak ada kan reference. Nah, reference dari sini loh, package dari sini. Nah, dari sini kalau kita cari ada tuh. Nah, kemudian oke, untuk di sini ada web config, ini buat config ini ya. Misalkan di sini kita mau nambahin config kan kita di sini. Kemudian misalkan kita klik kanan buat kita mencoba publish ya. Publish si project is kita walaupun masih secara default hello world gitu kan. Kita coba publish. Publishnya kita menggunakan kita mau publish ke sini aja, kita ke folder kita, kemudian kita ceknya aja location foldernya. Oke, lokasi foldernya kalau kita mau jalan di lokal itu ada di C ada init hub root. Nah, di sini saya buat new folder namanya